Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Adik-adik hebat yang akan persiapan atau sudah persiapan, masih persiapan menghadapi tes OSK, Olimpiade Sains Nasional Jenjang Kota atau Kabupaten pada tanggal 8 Mei besok ya. Nah, mari kita terus berlatih. Kali ini Bu Eli akan memberikan contoh atau konsep dalam menghitung soal terkait dengan gaya tegangan tali ya dan gaya berat, dan ini menggunakan konsep hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana ya? Nah, simak video ini sampai habis, jangan di-skip, semoga mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya. Nah, adik-adik hebat, Bapak Ibu guru hebat, silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua, bagi para pengunjung. Amin. Nah, soal pertama ya, di sini perlu dicermati. Sebuah kubus digantung menggunakan tali di atas plafon. Jika massa benda dari kubus itu setengah kilo dan besar gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapa besar gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali yang bekerja pada benda. Nah, adik-adik perlu dicermati ya. Di sini dibaca pelan-pelan. Kubus digantung menggunakan tali. Nah, jadi ini terkait gaya tegangan tali ya. Kemudian kubus itu massanya setengah kilo. Lalu mempunyai percepatan gravitasi bumi. Ini A ya. A bisa atau G bisa ya. G, percepatan gravitasi adalah bagian dari percepatan secara umum. Jadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Berapa besar gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali ini sering ditulis dengan simbol T besar ya, yang bekerja pada benda. Nah, adik-adik perlu menjawab seperti ini. Ini kita kasih ya dengan membuat gambar ya. Ini misalnya plafonnya. Kemudian di sini ada tali ya, kemudian di sini ada benda, yaitu yang massanya setengah kilo tadi ya. Nah, adik-adik, benda yang ada di bumi ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi yang percepatannya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sehingga benda ini punya W. W itu singkatan dari weight. Weight adalah salah satu dari contoh gaya, namanya gaya berat. Gaya berat dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Nah, nilai W ini adalah sama dengan hukum Newton 2 ya, cuma A-nya kita ganti dengan G karena G, percepatan gravitasi bumi, adalah bagian dari percepatan secara umum ya. W sama dengan M kali G. Nah, adik-adik perlu diketahui ya, jika di sini ada gaya berat yang arahnya di sini ya, ke bawah ya. Kenapa? Karena ini bumi. Ya, ini bumi yang punya nilai G 10 meter per sekon kuadrat. Maka ada gaya reaksinya. Gaya reaksinya itu adalah gaya yang berlawanan arah. Jadi inilah yang namanya gaya tegangan tali ya. Sementara yang ke bawah gaya berat ya. Nah, sekarang kita melihat adik-adik ya, bahwa konsep, Ibu tulis konsep ya. Konsepnya di sini adalah bahwa benda itu diam. Konsep benda diam ya. Tidak diberikan gaya baik ke atas maupun ke bawah. Ini benda diam, maka yang kita gunakan itu adalah hukum Newton 1 ya. Sigma. Sigma itu jumlah ya. Sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena diam ya. Ini yang kita sebut dengan hukum Newton ke-1 ya. Nah, adik-adik, hukum Newton ke-1 ini ya sigma F atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Karena sigma itu adalah jumlah, maka di sini ya kita menulis bahwa, ulang lagi ya, sigma F karena benda diam ya, sama dengan 0. Sigma F ya sama dengan 0. Nah, percepatan gravitasi itu, G itu ada di bawah, yaitu di bumi ya. Maka kita menggunakan arah yang ke bawah itu adalah arah yang positif ya. Di sini W ya, min
F min T maksudnya sama dengan 0 ya. Nah, maka kita akan mendapatkan W sama dengan T. T adalah gaya tegangan talinya. Nah, adik-adik, W itu misalnya kita sebut sebagai gaya aksi, sementara T adalah gaya tegangan tali, yaitu F reaksi. Gaya aksi dan gaya reaksi itu sama, cuma berlawanan arah. Sehingga yang ini adalah konsep dari hukum Newton ketiga ya. Hukum apa? Hukum Newton ketiga. Ya, adik-adik. Nah, sekarang kita hitung nih ya sekarang. W-nya berapa ya? W itu tadi Ibu sudah tulis M kali G. Massa benda yang setengah kilo dikali percepatan gravitasi bumi yang 10 meter per sekon ya. Sehingga W-nya sama dengan M kali G. Ya, kita tulis aja. M-nya adalah setengah kilo ya, setengah kilo. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ketemunya W-nya adalah 5 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, yang ini nih adik bisa Newton ya. Nah, oleh karena itu T-nya gaya tegangan talinya juga 5 Newton karena W sama dengan T. Jadi kalau ditanya berapa gaya tegangan talinya sama dengan W itu 5 Newton ya. Seperti itu ya adik-adik, ini lihat posisi kondisi pada benda yang diam. Karena di dalam soal ini tidak kita lihat di sana ada kondisi apakah bendanya ditarik dengan gaya sekian ke bawah atau ke atas ya. Jadi ini posisi benda diam yang menggunakan konsep hukum Newton ke berapa? Ke-1 ya. Sigma F atau resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu kalau dijumlahkan itu sama dengan 0. Demikian adik-adik ya, sudah jelas. Baik ya, sekarang kita menuju ke soal kedua. Ya, lihat. Di sini ada benda ya yang masanya 40 kilo. Nah, 40 kilo ini punya percepatan gravitasi 10 meter per sekon ya, karena di bawah sini ada apa? Ada bumi ya, ada bumi. Nah, adik-adik, beban ini bedanya dengan nomor 1 tadi, beban ini ditarik ke atas, ingat. Ditarik ke atas, ditarik ke atas. Ini adalah clue yang penting. Nah, ditarik ke atas itu berarti ada percepatan yang bergerak ke atas sebesar 300 Newton. Sehingga timbul percepatan 1 Newton per kilo. Berapa besar gaya tegangan tali atau T-nya? Nah, adik-adik di sini ada konsep. Ini perhatikan konsep ya. Gaya yang searah percepatan diberi tanda positif, sedangkan gaya yang berlawanan arah dengan percepatan diberi tanda negatif. Ya, seperti itu. Karena di sini ada percepatannya, maka di sini kita memberlakukan hukum Newton kedua ya. Kalau yang tadi nomor 1 hukum Newton ke-1 dan sekarang hukum Newton kedua. Yang bunyinya bagaimana? Persamaan matematisnya adalah jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan M kali A ya, sigma M kali A atau M kali A jika bendanya 1 ya. Nah, adik-adik sekarang kita lihat. Jadi gayanya si benda ini bergerak ke atas. Ada percepatan akselerasi atau percepatan oleh karena ditarik dengan gaya 300 Newton ke atas ya. Dengan demikian yang gayanya itu yang F. Gayanya itu F ya. Sehingga kalau kita bisa tulis di sini ini tadi F ya. Tulis ini sigma F sama dengan M kali A ya. Karena ditarik ke atas, maka gaya tariknya tadi yang 300 Newton itu kita ya tambahkan dengan apa? Gaya tegangan talinya ya. Kemudian dikurang W. Kenapa? Ya karena bergeraknya itu ke atas sehingga W adalah gaya lawannya yang nilainya adalah negatif ya. Itu sama dengan M kali A ya.
Lalu adik-adik masukkan F-nya itu adalah 300 Newton, gaya tegangan talinya itu ditanya ya. Lalu W-nya ini adalah apa? M kali G sama dengan M. M kali A ya. Terus kita tulis lagi 300 ditambah gaya tegangan tali. Adik-adik perlu bantuan ke tanda kurung di sini ya. M-nya kita lihat, oh M-nya adalah 40 kilo ya. Jadi 40 titik itu kali adik G itu 10 dengan 40 kali A. Nah, tadi percepatan yang karena bergerak ke atas ya, itu sebesar 1 Newton per kilo ya. Nah, adik-adik di sini bisa tahu 300 tambah T dikurang ini dikalikan 400 sama dengan 40 ya. Jadi 300 kurang 400 kan min 100 ya. Min 100 ditambah T sama dengan 40 ya. Di sini T 140 Newton. Ini jawabannya ya. Artinya 100 dikurangi 100 sama dengan 40 ya. Nah, konsep yang penting sekali lagi adalah lihat arah gerakan gaya yang diberikan. Arah gerakan benda itu kemana? Ke bawah atau ke atas? Karena di sini gaya yang diberikan itu sebesar 300 Newton ditarik ke atas, maka percepatannya larinya ke atas. Sehingga jumlah gaya yang ini ya, ini F ditambah T dikurangi di bawah di sini ada W. Itu sama dengan M kali A. Demikian ya adik-adik, semoga jelas. Kalau belum jelas silahkan diklik ulang ya. Nah, adik-adik sekarang Ibu kasih soal ketiga ini merupakan sebuah katrol ya. Ini bicara tentang katrol. Jadi ada gaya tegangan ke tali yang bekerja pada katrol. Nah, konsepnya sama-sama menggunakan hukum Newton ya. Nah, adik-adik lihat. Pertanyaannya adalah di sini ada A ya. A itu percepatan yang arahnya ke bawah. Ya bisa saja si M1 ini kalau di sini kan ada M1 nih ya. Ini ada M1. M1 lebih besar daripada M2. Oleh karena itu dia bendanya melorot ke bawah ya. Jadi percepatannya ke bawah. Berapa gaya ya? Gaya apa saja yang bekerja pada benda 1 dan gaya apa saja yang bekerja pada benda 2. Nah, adik-adik di sini kita perlu membedakan ya gaya pada benda 1. Gaya pada benda satu. Nah, adik-adik, benda satu itu kemana tadi gerakannya? Arah gerak itu adalah ke bawah ya. Nah, adik-adik ke bawah itu nanti menunjukkan bahwa yang positif adalah yang ke bawah. Jadi ini W1. Nah, di sini pasti ada T1, gaya tegangan tali 1 ya. W1 min T1 sama dengan MA. Ini pakai konsep hukum Newton kedua ya. Jadi sigma F tulis sama dengan MA. Ada gerakan benda. Ada A, akselerasi atau percepatan karena bendanya bergerak ya. Jadi kita menggunakan hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua ya. Nah, di sini balik lagi ke sini. W1 min T1 ya. Karena ke bawah, maka ke bawah itu yang positif ya. W1 min T1 sama dengan, ini kasih 1 aja, M1A ya. Nah, seperti itu. Kalau mau ditanya A ya, jadi misalnya A ya, misalnya A berarti sama dengan W1 min T1 per M1. Misalnya kalau mau dicari A. Kalau T1 Bu, kalau T1 berarti W1 min dikurangi M1 kali A ya, dan seterusnya ya. Jadi gaya yang bekerja pada benda
ke 1 itu karena bendanya bergerak ke bawah, karena mungkin M1-nya bisa saja ya, di sini M1-nya, lebih besar dari M2. Nah, seperti itu, ya maka W di bawah ini ada W1 min T1 ya, atau W1 tambah T1 sama dengan, M kali A ya, W1 ditambah min T1 ya. Jadi adik-adik, ini itu ya kalau misalnya adik-adik mau menggunakan, sigma itu adalah arti dari penjumlahan, itu adalah seperti ini ya, sebenarnya ini atau ya, W1 ditambah, nah ini hukum Newton ketiga, min T1 sama dengan M kali apa, A ya. Jadi ini di sini ada nih, di sini ada, nah plus kali min apa? Min. Jadi W1 min T1 ya, karena gerakan bendanya ke bawah. Baik adik-adik, sekarang kita ke gaya yang bekerja pada benda 2 ya. Kita tulis di sini. Gaya yang bekerja pada benda 2. Kita lihat posisi gerakan bendanya ke mana ya. Kita kembali ke gambar katrol ini. Nah, karena gerakan bendanya itu ini ada A-nya ke bawah ya, maka otomatis ini percepatan yang terjadi pada benda 2 itu ke atas. Sehingga sigma F sama dengan MA, jumlah gayanya itu yang T2 ini positif, W2 itu yang negatif ya. Jadi yang terjadi adalah kita masih tulis ya konsep hukum Newtonnya ya, sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, di sini T2 sekarang mau ditambah yang W ya. W-nya ke bawah jadi min. Maksudnya bukan karena ke bawah, W-nya berkebalikan karena arah gerakannya itu ke atas, maka yang ke atas itu plus ya, artinya yang searah dengan gerak benda itu plus T2, kemudian ditambah min W ya, karena W-nya itu berlawanan dengan gerak benda, maka dia negatif. Itu sama dengan misalnya kita kasih 2 ini ya, M2 kali A ya. Nah, jadi T2 min W ya, sama dengan M2A ya. Nah, adik-adik perlu diketahui W di sini maksudnya W1, W2 ya. Jadi oke Bu, Ibu kasih W2 aja. Nah, karena terjadi pada benda 2. Nah, adik-adik dari persamaan ini kalau mau mencari A, ya A sama dan ini persamaan matematika ya. Jadi T2 min W2 per M2 ya. Nah, atau kalau adik-adik mau mencari T2 nih, T2 sama dengan M2 kali A ditambah W ditambah W2 ya. Nah, baik demikian adik-adik yang bisa Ibu sampaikan contoh dari mencari gaya tegangan tali pada katrol ya. Kemudian pada apa? Pada benda yang digantung di plafon seperti ini ya, arah gerakannya kemana diperhatikan benar-benar, dan juga termasuk pada benda diam ya, benda ini digantung tetapi bendanya diam, artinya tidak ada akselerasi, tidak ada gerakan, tidak ada percepatan. Berarti A-nya sama dengan 0 ya, ini mengikuti hukum Newton, yang ini mengikuti hukum Newton ke-1. Terima kasih sudah menonton video ini adik-adik ya, terus semangat belajar meningkatkan jam terbang dan sukses mengerjakan soal OSN-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.